Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara mengimbau agar masyarakat dapat menerapkan gaya hidup bijak dalam berbelanja demi kepentingan bersama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara membuat program mudik bersubsidi untuk Natal dan Tahun Baru. Selamat malam saudara, Anda kembali menjumpai Maluku Utara hari ini, Selasa 16 Desember 2025 bersama saya Faradila Sultan Batua. Dua informasi akan kami rangkaikan dengan sejumlah informasi lainnya. Dan saudara dari bumi Moloku Keraha, kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi hari ini, saudara. Memasuki akhir tahun, minat belanja masyarakat cenderung mengalami peningkatan. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara mengimbau agar masyarakat dapat menerapkan gaya hidup bijak dalam berbelanja demi kepentingan bersama. Menjelang Natal dan Tahun Baru, daya belanja masyarakat cenderung mengalami peningkatan dari biasanya. Peningkatan daya belanja dipengaruhi adanya berbagai kegiatan perayaan yang dilakukan oleh masyarakat seperti Natal dan Tahun Baru. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Qadir mengimbau agar menjelang akhir tahun, masyarakat diharapkan dapat bijak dalam berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Terkait juga dengan pasokan kebutuhan yang meningkat pada saat Nataru itu. Nah, kami berharap semua pihak lebih bijak dalam melaksanakan belanja yang sesuai kebutuhan. Jangan sampai nanti justru terlalu berlebihan yang mengakibatkan sebenarnya stok itu sebenarnya cukup. Tapi karena ada yang tertentu yang sebenarnya dengan sengaja menumpuk-numpuk saja dan sebagainya, sementara orang lain nanti tidak kebagian. Ini kami himbau kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam belanja agar supaya sampai saat ini kami cek stok cukup. Sekretaris Provinsi Maluku Utara menegaskan agar pihak-pihak tertentu tidak mengambil kesempatan dalam kondisi seperti ini. Salah satunya dengan mempermainkan harga di pasaran karena adanya permintaan kebutuhan masyarakat yang tinggi. Dirinya berharap semua dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan berbagai permasalahan lain di tengah masyarakat. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Maluku Utara membuat program mudik bersubsidi untuk Natal dan Tahun Baru. Program mudik bersubsidi bertujuan untuk memastikan masyarakat bisa pulang ke kampung jelang Nataru dengan aman, murah, dan terjangkau. Memberikan potongan biaya 50% bagi masyarakat yang ingin pulang ke kampung jelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengharapkan dapat membantu perjalanan mudik masyarakat agar aman, murah, dan terjangkau. Program layanan mudik bersubsidi mencakup 3 moda transportasi, yaitu kapal laut, bus, dan kapal feri. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Qadir mengimbau agar masyarakat dapat memanfaatkan mudik bersubsidi yang telah dilaunching oleh Gubernur Maluku Utara Serly Lawo 10 Desember 2025 lalu. Jadi untuk Nataru kemarin sudah di-launching oleh Ibu Gubernur mudik bersubsidi ya. Kepada masyarakat diharapkan untuk bisa memanfaatkan itu ya. Agar supaya tidak menyebabkan ada penumpukan orang mudik. Hadirnya program mudik bersubsidi diharapkan dapat membantu masyarakat Maluku Utara dalam melakukan mudik ke kampung halaman tanpa terbebani dengan biaya perjalanan. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Kita ke informasi lainnya, saudara. Terhitung mulai 1 Januari 2026, pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT tidak lagi menggunakan layanan DJP online, melainkan melalui sistem Kortex. Kepala KPP Pratama Ternate mengimbau wajib pajak untuk mengaktifkan akun Kortex.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Ternate menyatakan bahwa mulai 1 Januari 2026, seluruh pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT wajib pajak akan dilakukan melalui aplikasi Cortex. Dengan kebijakan ini, layanan DJP online secara resmi tidak lagi digunakan untuk pelaporan SPT. Sehubungan dengan penerapan sistem tersebut, Kepala KPP Pratama Ternate mengimbau seluruh wajib pajak untuk segera mengaktifkan akun Cortex masing-masing. Aktivasi akun diperlukan agar wajib pajak dapat mengakses seluruh layanan perpajakan tanpa kendala saat masa pelaporan tiba. Aktivasi Cortex, jadi nanti bagi semua wajib pajak per 1 Januari 2026 pelaporan SPT itu tidak lagi menggunakan DJP online, tapi sudah menggunakan Cortex. Sehingga setiap wajib pajak harus mengaktifasi akun Cortex-nya, juga melakukan kode otorisasi. Cortex merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang bertujuan meningkatkan kemudahan, kecepatan, serta keamanan layanan perpajakan. Melalui sistem ini, proses pelaporan pajak diharapkan menjadi lebih efisien dan transparan. Pihak KPP Pratama Ternate juga mengingatkan masyarakat agar hanya melakukan aktivasi akun Cortex melalui saluran resmi Direktorat Jenderal Pajak dan tidak mudah percaya pada pihak yang mengatasnamakan kantor pajak, guna menghindari berbagai bentuk penipuan. Dengan diberlakukannya sistem Cortex, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah kota Ternate dan sekitarnya dapat terus meningkat. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Stop, Bu. Jangan buang sampah di sini. Bu, sampah Ibu bisa mencemari sungai, Bu. Limbah sampah bisa meracuni ikan loh, Bu. Alah, anak kemarin sore aja bilangin wong tua. Waduh, sia-sia bekas ini ya. Sumpah beruang Ibu itu. Hah? Aku beruang? Maksudnya sulap sampah berubah jadi uang. Hah? Uang? Priwe sarane. Ayo ikut kita. Pak, bener. Sampah di sini bisa jadi uang. Nah, ben ngerti carane, mayu dhewek mlebu maring jero. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pengolahan sampah di Banyumas dilakukan dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah. Sampah akan diolah di tempat pengolahan sampah terpadu. Dengan peralatan canggih, sampah akan dipisahkan menjadi 2 jenis, yakni sampah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan hewan, pupuk, dan berbagai macam olahan lainnya, serta sampah non-organik yang biasanya tidak bernilai bagi masyarakat akan dijadikan bahan baku industri konstruksi, seperti bahan bakar alternatif, kerajinan daur ulang plastik, bahkan paving block yang bisa kita lihat di berbagai tempat. Nah, itu yang dinamakan sumpah beruang. Sulap sampah berubah menjadi uang. Oke, Pak. Sekarang saya nggak bakal buang sampah sembarangan lagi, Pak. Ayo bersama-sama selamatkan alam dari limbah sampah. Kelola sampah dengan bijak. Anda kembali bersama kami di Maluku Utara hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara penggiat musik Tifa berharap adanya dukungan dari pemerintah kota agar keberlangsungan sanggar musik tetap terjaga seiring peran lembaga seni budaya Molokia dalam mengembangkan alat musik tradisional di daerah. Penggiat musik tradisional Tifa menyampaikan harapan agar pemerintah Kota Ternate memberikan dukungan berkelanjutan demi menjaga eksistensi sanggar musik tradisional. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pelestarian dan regenerasi pemain musik Tifa dapat terus berjalan. Dengan adanya program ini ya bisa dia berlanjut dan itu tadi bisa masuk
bisa dilihat bahwa ini penting sebagai generasi harus mengenalnya budaya dan tradisi, terutama musik tradisi. Nah, saya harapkan itu dia bisa berlanjut menjadi program. Nah, mungkin tadi itu bisa jadi ekstrakurikuler atau apa. Kalau kami sama kawan-kawan di lembaga, kami siap meluangkan waktu mengajarkan secara gratis, di mana kami bisa datang, kami buka kelas di sini. Tapi ya begitulah, 20 orang yang datang, nanti minggu depan cuma sisa 5, sisa ini yang bertahan. Tapi kami tetap ini terus, yang mudah-mudahan yang bisa berlanjut jadi program buat pemerintah. Wawan menuturkan kehadiran Lembaga Seni Budaya Molokia memberikan dampak positif terhadap perkembangan alat musik tradisional TIFA. Melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, dan pertunjukan seni, musik TIFA semakin dikenal oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Penggiat musik TIFA menilai bahwa kolaborasi antara lembaga seni budaya dan pemerintah kota menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian warisan budaya. Selain sebagai identitas daerah, musik TIFA juga memiliki nilai edukasi dan potensi ekonomi kreatif. Dengan dukungan kebijakan di mana TIFA dapat menjadi salah satu pembelajaran seni di sekolah, para penggiat optimistis alat musik TIFA akan terus berkembang dan mampu bersaing di tengah arus modernisasi tanpa kehilangan nilai-nilai budaya yang melekat. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basyir melaporkan. Upaya pelestarian budaya terus dilakukan oleh Lembaga Seni Budaya Kota Ternate dengan kembali mengangkat dan melestarikan alat musik tradisional TIFA sebagai warisan budaya yang syarat nilai sejarah dan kearifan lokal. Di tengah arus modernisasi yang kian berkembang, Lembaga Seni Budaya Molokuki Raha kembali menunjukkan komitmennya dalam melestarikan alat musik tradisional TIFA. Alat musik khas yang telah diwariskan secara turun-temurun ini kembali diperkenalkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, melalui berbagai kegiatan seni dan budaya. Berdiri pada tahun 2017 dan mulai eksis pada tahun 2018, pelestarian TIFA tidak hanya dilakukan melalui pertunjukan musik, tetapi juga lewat pelatihan serta edukasi budaya di lingkungan sekolah dan komunitas. Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap budaya lokal sejak dini. Kenapa TIFA di sini yang kami pilih untuk diajarkan ke anak-anak usia dini? Karena selain TIFA mudah dimainkan, dan ini mungkin tahap awal buat nanti kalau sudah jadi TIFA, mungkin lewat program berikut lagi kita akan mengajarkan alat musik yang lain. Kalau TIFA itu sendiri adalah alat musik pukul atau perkusi, sama seperti wilayah timur pada umumnya, ya alat perkusi, alat pukul ya TIFA juga. Mungkin yang membedakan hanya ukurannya. Kalau program kita ada bekerja sama lapas anak, kami juga membina anak-anak di lapas. Latihan rutin, terus nanti ada kelas kan buat anak-anak, yang ada untuk remaja. Ya alhamdulillah ada peningkatan. Menurut Wawan, penggiat seni, TIFA bukan sekadar alat musik pengiring tarian, namun juga menjadi simbol identitas dan kebersamaan masyarakat. Irama TIFA kerap mengiringi berbagai aktivitas adat, mulai dari penyambutan tamu hingga ritual budaya. Sudah beberapa generasi lah anak-anak yang kita siapkan untuk ikut festival. Kalau yang untuk anak-anak sama remaja ya, kalau untuk para seniman sendiri ya biasalah kan diundang ke acara-acara festival nasional maupun internasional juga pernah. Tapi kalau untuk anak-anak sendiri ya itu kami untuk biar semangat ya kita buat event, buat pertunjukan, ataupun kadang ada festival kita ikut seleksi tingkat nasional kayak begitu. Melalui kegiatan pelestarian ini, Lembaga Seni Budaya Molokia berharap keberadaan TIFA tetap hidup dan relevan di tengah masyarakat modern. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, dinilai penting agar warisan budaya ini terus terjaga dan dikenal hingga generasi mendatang. Ya, saya berharap mungkin dengan begini
musik tradisi bisa masuk ke sekolah, paling enggak belum bisa masuk ke kurikulum, tidak ada ekstrakurikuler sebagaimana ya pelajaran yang lain seperti olahraga atau apa-apa yang lain. Karena mungkin dengan kegiatan ini ya mungkin ke depan bisa lah seni itu masuk ke sekolah, masuk ke program ekstrakurikuler atau apa. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basyir melaporkan. Saudara, informasi selengkapnya sesaat lagi usai jeda berikut ini. Di setiap helai kainnya terukir jejak leluhur. Sebuah warisan yang diturunkan dengan cinta dari generasi ke generasi. Batik bukan sekedar kain. Ia adalah bahasa visual yang kaya, menyimpan cerita tentang alam, kepercayaan, dan kearifan lokal. Ia hadir dalam setiap momen penting kehidupan, merangkul tradisi, beradaptasi dengan zaman, menyatukan kita dalam identitas yang membanggakan. Warna-warnanya adalah palet kekayaan bumi pertiwi. Motifnya adalah untaian doa dan harapan. Setiap goresan adalah dedikasi dan keahlian yang tak ternilai harganya. Dibuat dengan kesabaran dan ketelitian, batik adalah perwujudan harmoni antara tangan, hati, dan alam. Mari bangga mengenakan warisan budaya bangsa. Lestarikan batik, warisan budaya bangsa. Bro, kenapa motor ini? Apa? Kenapa, bro? Nggak motor kenapa? Ini DP busi kotor. Kalau bukan DP aki, tidak bisa menyala, bro. Pantas sih. Dari mana ini, bro? Dari kantor ini habis lembur, banyak pekerjaan. Tinggal di mana, bro? Situ Jalan Trans, Kilongan. Oh, dekat rumah sakit? Ya, dekat rumah sakit. Ya, tahu. Bro, makasih banyak ini, soba bantu badorong ini, bro. Bro juga, apa-apa. Soal gitu tuh orang harus baku bantu. Toh? Siap. Thank you, bro, thank you. Yoi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dan berikut kita ikuti beragam informasi dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam segmen Klik Sulampa. Arus mudik jelang Natal 2025 di Pelabuhan Dede Toli-Toli tidak seramai tahun sebelumnya. Hal tersebut didasari faktor cuaca buruk sehingga sebagian besar para calon penumpang dengan tujuan Kalimantan Utara untuk sementara mengurungkan niatnya untuk berlayar. Tidak seperti tahun sebelumnya, moda transportasi laut yang kerap digunakan para pemudik yang ingin merayakan libur Natal ke Pulau Kalimantan Utara mengalami penurunan secara signifikan di tahun ini. Hal tersebut dipengaruhi faktor cuaca buruk sehingga berdampak pada keterisian penumpang kapal tol laut. Di tahun ini, 3 kapal tol laut yang disiapkan untuk melayani para pemudik di libur Natal tersebut, keterisian penumpang hanya bertengger di angka 50% jelang 2 pekan sebelum perayaan Natal, meskipun harga tiket yang ditawarkan cukup terjangkau.
Menurut laporan yang diterima oleh agen kapal motor Sabuk Nusantara 116 dari Nahkoda 2 pekan belakangan, tingginya gelombang di perairan Laut Sulawesi membuat kapal tidak berani melanjutkan pelayarannya menuju ke Kalimantan Utara dan harus kembali pulang ke pelabuhan Dede Toli-Toli. Kesiapan kami seperti tahun-tahun sebelumnya, Natal 2004, ini sekarang masuk di tahun 2025. Kalau saya mau lihat prospek untuk embarkasi dan debarkasi penumpang sendiri agak menurun di tahun ini. Kalau saya mau lihat dari salah satu faktor yang sangat mendasar yaitu cuaca di tahun ini agak-agak boleh dikata ekstrim lah. Kemarin ada kapal yang kami ageni sendiri, Sabuk Nusantara 116, balik ke Toli-Toli, tidak bisa melanjutkan ke pelabuhan tujuan Bunyu ke Tarakan. Meskipun kapal toli laut yang disiapkan berbiaya murah, namun di sisi lain, pihak agen memastikan tidak akan mengesampingkan keselamatan penumpang dan para kru jika terjadi cuaca buruk untuk menunda pelayaran. Selain itu, koordinasi dengan BMKG bersama pihak agen kapal intens dilakukan kapal guna memastikan agar informasi cuaca yang diterima bisa menjadi pegangan nahkoda untuk menentukan layak dan tidaknya untuk berlayar. Dari Toli-Toli, Moh Sabran, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Puluhan rumah warga di Kelurahan Jampue, Kecamatan Lanerisang, Kabupaten Pinerang, porak-poranda diterjang angin puting beliung. Angin puting beliung juga merusak fasilitas pendidikan, beruntung tidak ada korban saat kejadian tersebut. Angin puting beliung menerjang puluhan rumah warga serta fasilitas pendidikan di Kelurahan Jampue dan Kelurahan Kasie, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinerang. Warga Faisal mengatakan, angin puting beliung menyebabkan atap rumah warga berterbangan, sebagian hancur, bahkan ada yang terlepas sepenuhnya. Selain itu, sejumlah rumah panggung terlihat terangkat, tiang rumah patah, dan beberapa bangunan nyaris rata dengan tanah. Sebagian besar kerusakan rumah warga terjadi pada bagian atap dan dinding. Angin kencang juga merusak bangunan taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Dalam kejadian ini, seorang warga mengalami luka ringan akibat terkena material bangunan dan tidak dilaporkan adanya korban jiwa. Dari tadi, mulai dari situ. Berputar angin? Iya, berputar. Angin puting? Iya. Panik semua? Panik semua. Berterbangan semua atap. Iya. Seraganya, tapi sekolah sampai di rumah di situ ya. Itu atapnya rumah sampai di empat di sana. Tidak ada yang kena, Pak? Tidak ada. Ada di luka-luka di situ. Saat ini para korban angin puting beliung bahu-membahu mengamankan sisa barang yang masih bisa diselamatkan, sambil berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat untuk memperbaiki rumah mereka. Asadikala, TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat menyalurkan 3 unit traktor kepada kelompok tani. Tujuan agar petani dapat dengan mudah mengolah lahannya dan pendapatan maksimal. Bukti nyata pemerintah dalam upayanya memberdayakan para petani demi tercapainya Indonesia menjadi lumbung pangan nasional benar-benar dibuktikan dengan terus memberikan bantuan alsitan kepada para petani. Kali ini 3 unit traktor akan diserahkan kepada kelompok tani di daerah Bambarasa dan Sarudu. Kepala Bidang Pupuk dan Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu, Asmira, mengungkapkan saat ini ada 3 unit traktor 4 roda dari Kementerian Pertanian yang akan diberikan kepada para kelompok tani. Ini murni dari Kementan RI dan penyalurannya segera dilakukan sehingga para petani bisa menggunakannya di lahan mereka. Dari 3 unit bantuan tersebut akan disalurkan ke daerah sentral persawahan seperti daerah Bambarasa dan Sarudu. Ada 3 unit untuk traktor roda 4. Itu penyalurannya kapan? Kemungkinan 1 minggu ke depan kita selesaikan dulu administrasinya, baru kita serahkan ke petani. Ini masih aspirasi dari anggota DPR RI ya?
Kalau ini bukan aspirasi, yang 3 unit ini di luar aspirasi, ini bantuan murni langsung dari Kementerian Pertanian. Asmira menambahkan, fokus pemerintah adalah memberdayakan petani serta meningkatkan lumbung pangan nasional, sehingga ke depan penyaluran Al-Sitan akan masih ada. Ia berharap kepada para penerima bantuan tersebut agar menggunakannya dengan sebaik mungkin, sehingga hasil pengolahan lahan mereka bisa meningkat dan tentunya kesejahteraan para petani juga akan meningkat. Wawan melaporkan. Pemirsa, berikut kita ikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok, Rabu 17 Desember 2025. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Maluku Utara hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fardila Sultan Batua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.